Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga tetap bersemangat ya melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, materi kita pada pagi ini adalah jenis-jenis himpunan. Nah, Ananda silahkan buka buku cetaknya halaman 83 ya. Kita mulai dari himpunan kosong dan nol. Artinya himpunan kosong atau himpunan nol. Nah, apa itu himpunan kosong atau himpunan nol? Pastinya himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, ya. Maka notasi dari himpunan kosong itu ditandai dengan nih ya, tanda bulat 0 kemudian digaris, atau dapat pula dinotasikan dengan kurung kurawal kosong. Nah, misalnya kita nyatakan sebuah himpunan M itu adalah himpunan kosong, maka himpunan M sama dengan tanda bulat ini kasih garis atau M kasih kurung kurawal kosong. Oke. Nah, bagaimana contoh dari himpunan kosong? Bisa kita lihat contoh 2.7 ya. Misalnya contoh yang A, himpunan bilangan bulat antara -1 dan 2. Nah, secara garis bilangan kita sudah sama-sama tahu -1, kemudian ada 1, di pertengahan angka tersebut ada angka 0 ya. Maka himpunan A-nya adalah himpunan 0. Dia memiliki anggota, ini bukan himpunan kosong ya. Kemudian yang B, himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4 ya. Himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Apa itu himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4? Bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, adakah bilangan prima yang habis dibagi 4? Tidak ada ya. Nah, karena anggotanya tidak ada, maka himpunan B adalah himpunan kosong. Kita kasih tanda seperti ini ya. Paham ya? Berarti yang tidak memiliki anggota adalah himpunan kosong. Misalnya himpunan rambu-rambu lalu lintas berwarna putih. Nah, adakah anggotanya? Tidak ada. Maka himpunannya adalah himpunan kosong. Nah, kemudian yang kedua adalah himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu adalah himpunan yang apabila banyak anggotanya terbatas, ya. Himpunan yang apabila banyak anggotanya terbatas. Maka contohnya seperti apa? Bisa saja kita buat misalnya himpunan nama-nama pelangi, ya. Maka itu kan bisa kita nyatakan anggotanya merah, kuning, hijau, biru, ungu, mejiku, hibiniu, ya. Ya. Itu himpunan berhingga yang bisa masih dinyatakan sebagai anggota himpunannya. Kemudian yang ketiga, himpunan tak berhingga. Kalau tadi dia terbatas anggotanya, kalau ini tidak terbatas ya. Misalnya kita ambil contoh. Sebutkan contoh himpunan berhingga, tentukan pula banyak anggotanya. Ya, misalkan himpunan A adalah himpunan bilangan prima dari 2 sampai 11. Ya. Misalkan A adalah himpunan bilangan prima dari 2 sampai 11. Nah, ini contoh himpunan apa ya? Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Untuk yang soal yang pertama dia batasi sampai 11 ya. Maka anggota himpunan dari A adalah 5. Berarti kalau terbatas ini adalah himpunan, contoh himpunan berhingga ya. Anggotanya 5. Nah, kemudian himpunan B, misalkan B adalah himpunan semua bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini tidak terbatas angkanya sampai seterusnya. Maka himpunan B adalah himpunan tak berhingga karena ditandai dengan titik-titik ini ya. Artinya masih banyak lagi anggota selain anggota yang sudah disebutkan. Maka himpunan A adalah himpunan berhingga dan himpunan B adalah himpunan tak berhingga. Nah, tandai saja kalau himpunan A dia terbatas, tidak ada tanda titik-titik ya, anggotanya 5. Himpunan B tidak terbatas, masih banyak anggota himpunan yang lain. Kemudian jenis himpunan yang keempat yaitu himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta?
Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Ya, memuat semua anggota himpunan. Misalnya contoh 2.9 bisa Anda lihat, tentukan himpunan semesta dari himpunan-himpunan berikut. Himpunan A, paus, ikan hiu, lumba-lumba. Ya. Nah, maka yang A itu adalah himpunan semesta dari ketiga himpunan tersebut adalah himpunan hewan. Ya, semestanya. Himpunan A, himpunan B, himpunan C. Paus, ikan hiu, lumba-lumba, kucing, anjing, kelinci, sapi. Maka itu adalah anggota himpunan hewan. Ya, dia semesta pembicaraan dari yang kita bahas di dalam contoh himpunan tersebut. Himpunan semesta itu adalah spesifikasi dari jenis-jenis himpunan yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang B, tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan H 1357. Ya, ini kira-kira bisa kita kategorikan apa nih? Yang pertama, himpunan bilangan cacah. Bisa himpunan bilangan cacah bisa. Karena dia dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini masuk kategori himpunan bilangan cacah. Berarti bisa kita nyatakan satu himpunan bilangan cacah. Kemudian apa lagi? Himpunan bilangan bulat. Masuk ya. Himpunan bilangan asli. Terus apa lagi kira-kira? Yang lain. Dan seterusnya ya, minta 3. Oke, kemudian selanjutnya himpunan bagian. Himpunan bagian itu disebut himpunan bagian dari himpunan D jika setiap anggota C merupakan himpunan D. Nah, notasi yang digunakan yaitu C himpunan bagian D, ya. C himpunan bagian D. Nah, sebagai contoh, diketahui himpunan Y 1, 2, 3. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari Y. Ya. Sudah pasti banyak himpunannya adalah anggotanya 3, banyak himpunan bagian ya. Yang mana bisa kita ambil dari himpunan 1, 2, 3. Maka himpunan bagiannya itu gunakan nanti pola N pangkat 3, 2 pangkat N. N-nya kan 3 ya. Rumusnya adalah 2 pangkat N untuk menentukan banyaknya himpunan. Sama dengan 8. Nah, apa saja itu yang 8? Kita lihat. Pertama, pastikan ada himpunan kosong dari himpunan tersebut ya. Kemudian dari sini tadi ya, himpunan ini pertama himpunan kosong. Kemudian himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3. Kita bisa pecah-pecahkan anggota himpunannya. Kemudian bisa 1 dan 2. Pasangkan lagi 1 dan 3, 2 dan 3. Atau bahkan semuanya 1, 2, 3. Jadi ini jumlahnya semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti ada 8 himpunan bagian dari himpunan Y. Nah, kemudian yang C, tentukan himpunan bagian dari Y yang memiliki 2 anggota. Nah, kalau hanya 2 anggota berarti kita pilih aja ini tadi. Ini 2 anggota ya. 1, ini lagi 2, kemudian ini 3. Berarti ada 3 anggota yang memiliki 2 anggotanya. Oke, yang keenam himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah himpunan dari semua himpunan bagian. Ya. Dilambangkan dengan PA. Himpunan kuasa dari A. Banyak anggota himpunan kuasa dilambangkan dengan NPA. Nah, perhatikan contoh. Jika himpunan A sama dengan 1, 3, 5, tentukan himpunan kuasanya. Seperti tadi juga himpunan bagian, himpunan kuasa kita juga punya komponen. Yang pertama adalah himpunan kosong, ya. Pertama bisa kita nyatakan dia sebagai himpunan kosong, himpunan 1, 3, 5, kemudian pasangkan kembali 1, 3, 1, 5, kemudian 3, 5, kemudian 1, 3, 5. Maka total semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Maka tentukan himpunan kuasanya, maka PA ya.
PA sama dengan, ya itu tadi seluruh anggotanya. Kemudian yang terakhir kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A, B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B jika setiap anggota himpunan di A sama dengan di B, ya. Kita lihat contoh himpunan A, bilangan genap antara 1 dan 9. Berarti bilangan genapnya itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Kemudian himpunan B yaitu juga 2, 4, 6, 8. Maka bisa kita nyatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Oke Ananda, mudah-mudahan penjelasan singkat yang kami sampaikan bisa dipahami. Selanjutnya kita coba mengerjakan soal-soal latihan 2.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.